Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur dapat berjumpa kembali di channel semula. Jadi shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk para sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Apakah kalian tahu bahwa ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Allah ingin meninggikan derajat Anda di sisinya? Tanda-tanda ini mungkin tidak pernah kita sadari sebelumnya, atau mungkin kalian menganggapnya sebagai hal yang buruk. Padahal tanda-tanda ini adalah bukti bahwa Allah sangat mencintaimu dan ingin mengangkatmu ke tingkat yang lebih tinggi. Apa saja tanda-tanda itu? Mari kita simak kisah nyata berikut ini. Kisah pertama adalah tentang seorang pria yang bernama Hanif. Hanif adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki segalanya: harta, tahta, dan wanita. Dia hidup dalam kemewahan dan kesenangan, tanpa peduli dengan urusan akhirat. Dia tidak pernah sholat, tidak pernah berzakat, tidak pernah berpuasa, dan tidak pernah berhaji. Dia juga sering berbuat maksiat, seperti minum minuman keras, berjudi, dan berzina. Dia merasa bahwa dia adalah Tuhan bagi dirinya sendiri dan tidak membutuhkan Allah sama sekali. Namun suatu hari semua yang dimilikinya sirna dalam sekejap. Bisnisnya bangkrut, hartanya habis, istrinya meninggalkannya, dan anak-anaknya membencinya. Dia juga terkena penyakit yang parah dan tidak ada obatnya. Dia merasa bahwa hidupnya tidak ada artinya lagi dan dia ingin bunuh diri. Dia meratap dan menangis, tapi tidak ada yang mau mendengarnya. Dia merasa sendirian dan tidak berdaya. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dalam keputusasanya dia teringat akan Allah. Dia ingat bahwa dulu dia pernah belajar tentang Islam, tentang tauhid, tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, dan tentang haji. Dia ingat bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang selalu mendengar doa hambanya. Dia ingat bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana, yang menentukan takdir hambanya. Dia ingat bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Penyantun, yang selalu membuka pintu taubat bagi hambanya. Lalu dia mengucapkan kalimat yang mengguncang langit, "Ya Allah, aku mohon pertolonganmu, aku mohon ampunanmu, aku mohon rahmatmu, aku mohon hidayahmu, aku mohon cintamu." Itulah kesadaran rohaninya yang telah lama terkubur. Itulah tanda pertama bahwa Allah ingin meninggikan derajatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut seluruh masalah-masalahnya yang berat itu. Allah memberinya kesembuhan dari penyakitnya. Allah memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah memberinya istri yang solehah dan anak-anak yang berbakti. Dan Allah memberinya kebahagiaan yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Di titik itulah awal mula derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tanda kedua bahwa Allah ingin meninggikan derajatnya. Selanjutnya hatinya diberi ilham untuk bertaubat. Hari demi hari dia berusaha untuk menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim. Dia juga meninggalkan semua perbuatan maksiat yang dulu dia lakukan. Dia menyesali semua dosa-dosanya selama ini
dan dia berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Dia menangis tersungkur sujud memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seampun-ampunnya. Sesungguhnya tangisan taubatnya itu telah menggetarkan penduduk langit yang bahkan ikut larut dalam tangisan taubatnya itu. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumumkan di hadapan para malaikat, "Aku telah mengampuni dosa hambaku ini dan aku telah mengganti dosa-dosanya dengan pahala-pahala." Saat itu juga seluruh malaikat menaburkan bunga-bunga cinta padanya. Itulah tanda ketiga bahwa Allah ingin meninggikan derajatnya. Akhirnya hatinya selalu ingin mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerinduan pada Allah tertuang dalam zikir dan ibadah yang menjunjung tinggi. Hatinya yang dulu kering karena bermaksiat kepada Allah kini basah oleh curahan air yang menyejukkan. Kemudian Allah menitipkan rasa mahabbah pada dirinya, yaitu sebentuk cinta dari Sang Maha Cinta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa mahabbah cinta itu ingin sekali dia sebarkan kepada sesama, baik itu keluarga, saudara, teman maupun musuh. Dia tidak membeda-bedakan orang, baik itu kaya atau miskin, baik itu tua atau muda, baik itu pria atau wanita. Dia ingin bersama-sama mereka menggapai ridha Allah dan menuju surganya. Dia sadari atau tidak, di antara miliaran manusia ini ada orang-orang yang Allah tinggikan derajatnya di sisinya, yang boleh jadi salah satunya adalah dia. Dan kisah kedua adalah tentang seorang wanita yang bernama Aisyah. Aisyah adalah seorang ibu rumah tangga yang hidup sederhana bersama suami dan dua anaknya. Dia adalah seorang muslimah yang taat dan rajin beribadah. Dia juga aktif dalam kegiatan sosial dan dakwah. Dia selalu berusaha untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, baik itu keluarga, tetangga, maupun masyarakat. Dia merasa bahwa hidupnya sudah cukup bahagia dan bersyukur. Namun suatu hari dia mendapat kabar yang sangat menyedihkan. Suaminya meninggal dalam sebuah kecelakaan. Dia merasa sangat kehilangan dan bersedih. Dia tidak tahu bagaimana harus menghidupi anak-anaknya yang masih kecil. Dia tidak punya pekerjaan, tidak punya tabungan, dan tidak punya keluarga yang bisa diandalkan. Dia merasa bahwa hidupnya sudah tidak ada harapan lagi. Dia menangis dan berdoa, tapi tidak ada yang bisa menghiburnya. Dia merasa sendirian dan tidak berdaya. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dalam kesedihannya dia teringat akan Allah. Dia ingat bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang tidak akan memberikan ujian kepada hambanya melebihi kemampuannya. Dia ingat bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana, yang menentukan takdir hambanya dengan sebaik-baiknya. Dia ingat bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Penyantun, yang selalu memberikan jalan keluar bagi hambanya yang sabar. Lalu dia mengucapkan kalimat yang mengguncang langit, "Ya Allah, aku berserah diri kepadamu. Aku ridha dengan ketetapanmu. Aku sabar dengan ujianmu. Aku berharap pada rahmatmu. Aku mencintaimu." Itulah kesadaran rohaninya yang telah lama terjaga. Itulah tanda pertama bahwa Allah ingin meninggikan derajatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan kepadanya.
Allah memberinya pekerjaan yang halal dan berkah. Allah memberinya anak-anak yang soleh dan pintar. Allah memberinya teman-teman yang baik dan setia. Dan Allah memberinya kebahagiaan yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Di titik itulah awal mula derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tanda kedua bahwa Allah ingin meninggikan derajatnya. Selanjutnya hatinya diberi ilham untuk bersyukur. Hari demi hari dia berusaha untuk menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslimah. Dia tidak hanya sholat 5 waktu, tapi juga sholat sunnah dan sholat malam. Dia tidak hanya berzakat dari hartanya, tapi juga bersedekah dan berinfak. Dia juga meningkatkan ilmu agamanya dan menyebarkan dakwahnya. Dia bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepadanya, dan dia tidak pernah mengeluh atau berputus asa. Dia tersenyum dan berbahagia karena dia tahu bahwa Allah selalu bersamanya. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumumkan di hadapan para malaikat, "Aku telah memberikan nikmat-nikmat kepada hambaku ini, dan aku telah menggandakan pahala-pahalanya." Saat itu juga seluruh malaikat menaburkan bunga-bunga cinta padanya. Itulah tanda ketiga bahwa Allah ingin meninggikan derajatnya. Akhirnya hatinya selalu ingin mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerinduan pada Allah tertuang dalam zikir dan ibadah yang menjunjung tinggi. Hatinya yang dulu sedih karena kehilangan suaminya, kini gembira oleh kehadiran Allah. Kemudian Allah menitipkan rasa mahabbah pada dirinya, yaitu sebentuk cinta dari Sang Maha Cinta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa mahabbah cinta itu ingin sekali dia sebarkan kepada sesama, baik itu keluarga, saudara, teman maupun musuh. Dia tidak membeda-bedakan orang, baik itu kaya atau miskin, baik itu tua atau muda, baik itu pria atau wanita. Dia ingin bersama-sama mereka menggapai ridha Allah dan menuju surganya. Dia sadari atau tidak, di antara miliaran manusia ini ada orang-orang yang Allah tinggikan derajatnya di sisinya, yang boleh jadi salah satunya adalah dia. Demikianlah kisah nyata kedua tentang orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah. Apakah kalian merasakan sesuatu setelah mendengar kisah ini? Kisah-kisah ini juga akan membuatmu menyadari bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang beriman. Bahkan Allah selalu menangisi mereka dengan rahmatnya. Semoga kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.